Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita ukur, mulai dari tukang bubur, tukang cukur, sampai tukang bajigur. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, segenap seluruh panitia yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Iqbal Subekti dari Stikes Respati Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Indonesia Merdeka dan Pemuda Mengambil Peran. Sebagaimana kita ketahui, peran pemuda terdahulu, peran pemuda dalam masa penjajahan, tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pemuda-pemuda berkumpul, mereka merumuskan masalah dan tertuanglah dalam teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tentu teks Sumpah Pemuda tidak hanya sebatas seremonial semata, di mana para pemuda terdahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pada dini hari di mana golongan pemuda, golongan kaum muda menculik Insinyur Soekarno untuk mendesak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera agar negara Indonesia diakui oleh dunia. Itulah perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda terdahulu. Lantas setelah Indonesia merdeka, apakah kita sebagai pemuda modern dapat bersantai karena tidak ada penjajah, dapat rebahan? Tentu tidak, saudara-saudara. Indonesia punya mimpi, Indonesia punya cita-cita, Indonesia ingin menjadi negara maju. Tentu tidak instan. Kita sebagai pemuda merupakan aset yang sangat berharga. Kita sebagai pemuda merupakan investasi negara. Maka dari itu sebagai pemuda harus menjadi pemuda yang berkualitas. Yang pertama, kita sebagai pemuda harus meningkatkan literasi kita. Kita harus meningkatkan bacaan kita. Kita harus meningkatkan wawasan kita. Kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebab apa? Ilmu pengetahuan merupakan dasar membangun sebuah negara. Yang kedua, kita sebagai pemuda harus menerima informasi terbaru, menerima pengalaman baru. Tentu tidak mudah di era teknologi sekarang. Semua informasi yang ada di dunia dapat kita terima dalam hitungan detik. Tentu harus dengan etika dan kaidah-kaidah, atau lebih dikenal dengan sharing dan sharing. Seluruh informasi dunia kita terima, lantas tidak semua kita sharing. Kita sharing dulu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Jika itu bermanfaat, boleh kita sharing.
Kemudian yang ketiga, kita sebagai pemuda dapat berkontribusi kepada negara menjadi relawan-relawan. Belakangan ini sudah banyak muncul komunitas-komunitas, organisasi-organisasi non-profit, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial. Hal-hal itu yang dapat membantu negara. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemuda, terlebih kita sebagai warga negara Indonesia, kita dapat membantu negara dengan apa? Dengan mencintai produk-produk lokal atau membeli dari produk-produk UMKM, di mana usaha mikro kecil menengah ini merupakan perekonomian kerakyatan yang dapat mendorong perekonomian negara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu kita harus bijak dalam bermedia sosial atau kita bijak dalam memanfaatkan teknologi, di mana survei atau riset yang dikeluarkan oleh Microsoft tahun lalu, di mana warga negara Indonesia adalah warga negara yang paling tidak sopan dalam menggunakan media sosial. Inilah tantangan saudara-saudara. Kita harus merubah mindset bahwa warga negara Indonesia merupakan warga negara yang sopan dalam bermedia sosial atau dalam memanfaatkan teknologi. Itu saudara-saudara, 5 kunci peran pemuda dalam Indonesia merdeka. Meningkatkan literasi atau bacaan, kemudian berkontribusi menjadi relawan, mencintai produk lokal, bijak dalam bermedia sosial. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.